Selamat weekend guys, apa kabar? Gimana bulan-bulan April first week ya? Lumayan nggak? Lumayan lah ya. Goreng-gorengan, mining ya kan, trade-nya juga lumayan ya nggak guys ya nggak? Gitu ya. Kita akan bahas IHSG. Kuat nggak tembus 6.300? Lalu kita akan bahas sektor consumer. Kali setelah dibahas jadi naik ya nggak? Lalu list saham gorengan crispy buat besok ya. Kita lihat apakah ada yang crispy nggak? Nggak boleh sebut brandnya, crispy cream lagi. Crispy ciki gitu ya. Dan saham untuk 12 April dan minggu depan dan seminggu ini ya. Oke guys, lanjut ya guys ya. Kita mulai aja. Mungkin pertama kita lihat seperti biasa JKSE. Ya, JKSE. Oke, JKSE. Nah, ini garisan ini kalau kalian tahu ngikutin garisan gua dari kemarin-kemarin ini, garisan ini nggak keluar nih. Jadi ini 6.300, dia kepentok trend line-nya. Which is trend line-nya itu trend line dari mana sih, Om? Kalau gua tarik trend line-nya, itu trend line yang pernah menjadi support, pernah menjadi resisten, pernah menjadi dari tahun 99. Jadi resisten di 99 gitu ya. Lalu pernah jadi resisten di tahun 2008 gitu ya. Waktu mau mulai ada world crisis gitu ya. Pernah jadi beberapa tahun setelah itu di saat dia uptrend menjadi menjadi bantalannya juga ya. Lalu di sini ya, ini pernah jadi bantalannya juga 2020 gitu ya. Dan di sini. Nah, semoga dia bisa tembus ya guys ya. Dari 6.300-nya kita selalu berharap yang terbaik ya guys ya. 6.100-nya gitu ya. Kalau misalnya bisa tembus, targetnya mungkin di 6163 ataupun 6252 ya. Mudah-mudahan sih kalau gua trendline yang ini nih, yang lumayan dari tahun 1901 juga lumayan nih guys ya. 1901 tanggal ya, 19 Januari bukan tahun 1901. Ya, kalau dia bisa tembus 6.300 atau 6.385 ya, mudah-mudahan nyampe ke area 7.100 ya. Kita berharap ya kita bisa nyampe ke 7.100, 7.000 gitu ya. Oke, kalau kita lihat juga guys, beberapa mungkin dari sini kita masuk ke cacingmologinya gitu ya. Dari cacingmologi kita bisa lihat mungkin kita bisa lihat CCIDX Composite. Ya, CCIDX Composite-nya bisa kita lihat bahwa trade masih gitu ya, seperti yang gue bilang ya waktu itu ya, trade-nya akan merajai gitu ya. Lalu yang lain mendem, kecuali ada mining ya, semuanya mendem kemarin gitu ya, trade-nya doang yang lancar gitu ya. Jeva Finance ya mulai uget-uget yang ada di sini di properti gitu ya, nanti ada beberapa yang kita akan bahas. Agri juga lumayan guys, jadi kita bisa lihat mungkin dia akan merajai. Oke, dari sisi komoditinya kita lihat mungkin satu US oil. US oil seperti yang gue bilang tadi pagi ya, kalau kalian ingin ikutin dari ini ya guys ya. Bentar ya, gue keluarin yang di sini. Ya, US oil ya guys ya. US oil kayaknya masih turun ya, karena memang perusahaan OPEC dan US itu masih genjot produksinya, walaupun dirasakan bahwa mau masuk musim panas, demandnya menurun ya guys ya. Jadi ini kemungkinan bisa menurun ke arah 57. Oke. Lalu setelah itu kita bisa lihat nikel ya. Nikel dari sini kita lihat ya guys ya, sebentar. Oke, kita lihat nikel ya. Nikel di daily itu ada lumayan ada peningkatannya. Apakah dia berhasil keluar dari sideways-nya? Nih kita ini nih ya. Kalau dulu namanya diceldalin, dicelana dalemin. Kalau sekarang mungkin kita kotakin aja. Ya, ini pertama yang sideways kemarin. Dia berhasil keluar.
Selama dia nggak masuk lagi, mungkin masih aman buat Inco, Antam, dan yang lain-lain ya. Kita lihat aja besok hari Selasa apa hari Senin dia naik lagi atau enggak gitu ya. Di sini kelihatan kayak double bottom gitu ya. Kalau dia lancar, mungkin ya guys ya, mungkin ya. Mungkin ya bisa sampai sini lah, daerah-daerah sini ya. Sorry, daerah-daerah sini loh, 17.438 ya. Mudah-mudahan setelah itu dia lanjut naik ke atas dan naik lagi ya. Sentimennya ada nggak? Sentimennya mungkin dari US ya. Apakah dia akan memperbanyak infrastruktur, karena kemarin dia termasuk dalam program sentimen peningkatan infrastrukturnya Mr. Biden. Nah, apakah baterai itu akan menjadi primadona di sana? Ya, kita lihat ya. Oke, lanjut setelah itu kita masuk ke crude palm oil yang tadi katanya kayaknya mulai uget-uget ya. Kita masuk ke sini current contract gitu ya. Dan kita lihat bahwa masih agak-agak gimana ya guys ya. Masih agak-agak, sorry ya, gue taruh yang di sini biar gampang ya. Ya. Kayak nggak kuat keluar dari averagesnya ya, jadi kalian harus hati-hati. Kalau dia besok turun lagi, hati-hati, dia mungkin baru akan mantul di 336 atau 3511 ya. Jadi udah bikin lower high ya. Kalau kayak gini bikin lower high nih, kalau dia turun bikin lower high kemungkinan besar ya. Jadi harus hati-hati guys, apalagi kalau tembus 3499-nya. Oke. Lalu setelah itu kalian boleh lihat mungkin emas ya. Emas juga kalau menurut gua tadi juga gua bilang, nah ini terlihat ada pattern double bottom nih guys. Kalau memang dia bisa bertahan di 1743 area ya, daerah-daerah sini, ini ada support horizontal ya. Mungkin dia bisa menuju ke area 1808, 1815 ya guys ya. Jadi kalian boleh lihat di situ. Oke. Nah, setelah itu mungkin gua akan bahas mengenai saham consumer gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya guys ya, consumer ya di sini ya. Mungkin kita lihat dulu heat mapnya ya, sektor mungkin trade dulu ya. Nah, kalau kita lihat dari sini ya guys ya, trade sih lumayan ya, di leading oleh MPPA, MPPL ya, dari Matahari Group, ada Mari dan segala macam tuh lumayan ya. Lalu IRA-nya juga lumayan, trade ada di sini gitu ya, ada IRA di sini. Nah, kita bisa lihat nanti apakah dia akan naik atau tidak gitu ya, dan yang lain-lain. Lalu setelah itu di consumer, nah yang akan kita bahas nih ya. Nah, dari consumer guys, consumer ya, Nah, bentar. Ya, consumer ikan mayor, KF, TSPC, GGRM gitu ya, lumayan nih ya. Nanti kita bahas apakah ada yang oke atau enggak. Cleo juga ya, sosok lah gitu ya. Lalu yang lain Wood dan segala macam masih koreksi. Nah, overall kalau kita lihat ya guys ya, dari chartnya gitu ya, kayak misalnya GGRM ya, GGRM mulai naik nih. Ini downtrend yang terbuat dari bulan 19 Januari ya. Apakah dia bisa menuju 39480? Mungkin bisa. Ada nih, kalau dia breakout besok ya guys ya, berarti ini ada double bottom yang bisa keluar. Kalau dia memang besok keluar terus habis itu ngetes lagi ya, mungkin sehat jadinya, mungkin dia bisa menuju ke 41450. Oke. Lalu HMSP juga sama ya guys ya. Setelah kemarin breakout ternyata nggak bisa keluar dari trend line yang dibuat dari 26 Mei 2020 ya. Masih turun lagi, dan ini juga ada 1530 nih menjadi trend yang resisten yang kuat kayaknya ya. Jadi terbukti bahwa di area-area sini itu orang susah tembusnya. Jadi kita akan membuat kuncinya bahwa kalau tembus dari 1550 atau 1600 gitu ya, maka dia baru kita bisa tandakan sebagai mulai uptrend.
Oke. Nah, setelah itu mungkin abis itu kita bisa lihat ICBP ya, yang leading gitu ya, atau yang market cap gitu ya. ICBP juga seperti itu guys. Jadi kemarin nggak kuat dari trendline yang dibuat dari 19 Januari. Dia lagi ngumpulin tenaga dulu ya di sini. Nanti kalau dia bisa tembus nih di sini ya. Ini kan bikin higher high, mudah-mudahan higher low. Kalau dia bisa tembus dan menuju 9675, mungkin akan seru konsumernya ya. Menjelang bulan puasa nggak mustahil bahwa konsumer akan lumayan gitu ya. Itu ICBP. Menurut gua yang paling oke sih menurut gua ya, satu adalah INDF ya. Nah, apakah dia nih kayak double ini nih double top gitu ya, apa namanya, double bottom kebalik gitu ya. Nah, kalau saya ngelihatnya ini penentuan gitu ya. Besok kalau tembus dari 6525 berarti forget about it gitu ya. Tapi kalau dia berhasil mantul gitu ya, berarti confirm bahwa ini sideways. Kalau confirm sideways ya guys, mungkin dia bisa ke 7805 gitu ya. Karena di sini 1 2 3 ya. Kalau higher high higher low gitu ya. Kalau ini muncul apa namanya, mubeng di situ aja gitu ya. Nah, jadi mudah-mudahan nyampe ke 7000. Kalau besok dia hijau, mungkin kalian boleh beli. SL-nya di bawah 6550 menuju 7000, belinya di area 6700. Oke. Lalu setelah itu ada Mayor. Mayor kayaknya belum begitu banget ya guys ya, walaupun dia berusaha untuk naikin lagi. Kalau di atas 2700 atau 2800 mungkin oke gitu ya, bisa menuju ke area 3000-nya. Oke. Lalu ada Cleo. Cleo juga seperti itu ya guys ya. Jadi lagi coba menginikan di bulan Ramadan ini, banyakan gitu ya. Mau masuk bulan Ramadan, sorry gitu ya. Kalau misalnya dia tembus dari 482 mungkin oke banget gitu ya. Lalu ada Hoki. Ya, Hoki juga mungkin seperti itu ya guys ya. Ini belum kuat ya. Karena dia belum kuat, kita harus tunggu dulu. Kalau dia jebol dari 242 turun ke bawah, lupakan aja dulu gitu ya. Ini bentuknya udah lumayan ya, kayak head and shoulder dan segala macam. Jadi gua apa namanya, harus berhati-hati ya kalau gue bilang. Lalu ada Aisyah. Aisyah juga sama ya guys ya. Nah, ini lagi coba nih naik gitu ya, instead of Hoki gitu ya. Ini Aisyah lagi coba naik karena mungkin mereka udah turunnya udah dari kapan tahu nih ya, udah lumayan ya, sampai 136 dulu ya karena ada skandal. Nah, apa namanya, kalau dia bisa tembus dari 336 lucu, mungkin bisa ke 388 atau 446 ya. Kalau SL-nya kalau dia tembus 336, SL boleh ditaruh di bawah 310. Oke. Lanjut setelah itu guys, ada UNFR, ULTJ mungkin yang belum. ULTJ ya sama ya, downtrend line-nya itu kenceng banget ya dari sini ya, jadi belum ya, jadi kalian harus hati-hati. Menurut gua kalau dia di atas 16110 mungkin oke ya. Oke, lalu yang biasa gua taruh adalah good ya kan. She has been good ya guys ya. Jadi itu seperti lihat, kalau yang tadi sahamnya turun aja, ini sahamnya lumayan naik gitu ya. Mudah-mudahan dia koreksi, mantul di 1705, bisa nyampe ke 1800 1900 ya. SL-nya kalian taruh di 1685 kalau dia mantul. Oke. Lanjut, setelah itu kita masuk ke saham-saham ya, list yang ada SP-nya gua gitu ya. Ada pertama adalah TPIA gitu ya. TPIA mudah-mudahan lancar ya. Ini bercokol di trend line-nya yang ada di sini. Kalau dia bisa tembus, apalagi tembus 11325, seperti yang gue bilang, bisa ke 12300. SL kalian taruh di bawah 11.000 ya. Oke, lalu setelah itu ada SIM. SIM masih sideways ya guys, kita sabar aja nunggu gitu ya. Nah, ini semi consumer ya kalau gue bilang ya. Nah, ini kalau misalnya bisa tembus dari 530 mungkin bisa ke 550 atau 600 gitu ya. SL kalian taruh di bawah 505. Oke. Lanjut, setelah itu ada ikan. Ya, kita masuk ke list saham-saham gorengan gitu ya guys ya. Ini bisa dicopet aja ya guys ya, ikannya gitu ya. Coba copet sampai 141 lah, oke lah ya, 140 gitu ya. Lalu setelah itu ada PNBS.
Udah dibilangin ya, bank-bank kecilnya mulai menggeliat gitu ya. Nah, ini juga bisa dicopet aja guys ya. Jangan banyak-banyak, 3-6% aja udah oke gitu ya. Lalu setelah itu ada Kino. Kino baru nih ya guys ya, baru mau jalan gitu ya. Nah, kalau dia keluar dari sini ya, besok mungkin dia keluar tapi dia mungkin tes supportnya lagi gitu ya, 2660. Kalau dia terus-terusan di 2660 mungkin dia bisa nyampe 3000-nya guys. Ya, ini udah lumayan nih ya. Kalau kalian lihat secara ini ya, downtrend line-nya sudah pecah, apa namanya, terbreakout gitu ya. Tapi ini yang kedua mungkin harus tunggu lagi sekali 2 kali lagi ya. Mudah-mudahan bisa di atas 2800. Oke, lanjut setelah itu ada Kino, ada Bimas. Banknya seperti biasa ya, kemarin ini buat dicopet aja. Hati-hati kalian dicopet, ini udah berapa kali? 1, 2, 3, yang keempat mungkin nanti masuk UMA ya, hati-hati ya. Lalu ada BRMS ya, tumben nih mining 1 gitu ya. Ini lumayan lah buat copetan aja. Kenapa buat copetan aja? Soalnya nih daerah-daerah 85 ya, ini banyakan turunnya ya. Tuh lihat, kalian lihat ya di kiri ya. Nah tuh harus hati-hati ya guys ya. Lalu setelah itu ada Bufa lumayan lah ya. Nih kayaknya kalau mantul lumayan nih, sampai 75 sih dapat ya, atau 77. Oke. SL-nya kalian taruh di bawah 68, hati-hati nggak begitu liquid. Lalu setelah itu ada Kota DMS Propertindo ya. Ini ya kalau gua sih belum gua ambil ya, karena masih downtrend ya guys ya. Jadi kalau dia bisa tembus mungkin bisa ke 520-nya. Lanjut setelah itu ada BNII. Nah ini juga lumayan ya kalau menurut gua buat di swing gitu ya. SL kalian taruh 382, mudah-mudahan bisa sampai 422 atau 450 ya. Ini pelan-pelan, mudah-mudahan aman, jalan lancar, naik ke atas. Oke. Lanjut setelah itu ada Pitro. Udah gue bilang kan Pitronya ya, pokoknya lumayan lah ya, jalan lancar gitu ya. Mungkin nanti agak tantangan dikit di area-area sini ya, 21 sampai 20270 ya. Kalau dia mantul di area 2070-nya mungkin dia bisa ke area 2200. Oke. SL kalian taruh kalau dia mantul ya. SL kalian taruh di bawah 2000. Oke. Lalu setelah itu ada ABA. Ini termasuk yang udah kita bahas dari beberapa minggu yang lalu ya. Ada kemungkinan dia naik lagi nih guys ya. Kalau memang dia naik lagi, mungkin dia bisa sampai ke 264, 280 ya guys ya. SL kalian taruh di 204. Hati-hati, bandarnya sering guyur-guyuran. Oke. Lalu setelah itu ada BBHI atau BHHI gitu ya. Nah ini lagi tes support nih ya, breakout di atas support. Kalau dia mantul mudah-mudahan sampai ke 2380 ya. Kalau mantul bener ya. Kalau enggak ya mungkin target 1940 dulu ya, atau area 2000. Oke. Lalu setelah itu guys, setelah itu ada Mari. Wah, geng-geng ininya lumayan nih ya. Aba, Mari ya. Nah, ini kayaknya mudah-mudahan lancar ya guys. SL di 258, kalian coba beli 278. Target 340, 360 ya, itu Mari. Lalu setelah itu ada PMMP ya guys ya. SL ditaruh di 308, coba beli di 338, target 388 atau 400 ya guys ya. Lalu setelah itu ada TSPC. Nah, Temposcan ini dari kemarin tuh kayaknya memang ada yang nih di sini ada yang apa namanya? Ada yang akumulasi nih kayaknya ya. Jadi kalau dia tembus 1615 monggo dibeli. SL-nya di bawah 1570, target 1725 ya. Lanjut setelah itu ada INDX. Tanah laut ya. Ya, mudah-mudahan jalan lagi ya guys ya. Dari 91 mungkin dia akan ke arah 87 dulu. Kalau 87 dia mantul mungkin boleh dibeli ya guys ya. Tapi ini karena banyak
doji apa namanya, buy pressure gini harus hati-hati ya guys ya. Jangan sampai kalian belinya di atas ya. Kalau nggak dapet di sini ya 90, 89 atau 87, tinggalin guys. Jangan apa namanya, takut ketinggalan, cari yang lain aja kalau gua ya. SL kalian taruh di bawah 81, oke? Lalu setelah itu ada INDX, ada BJBR. BJBR juga seru ya guys ya. Kalau dia bisa bertahan dan dia bisa tembus dari 16.55, monggo dibeli. Target 17.60, 18.60, SL di bawah 15.65. Ya, lalu setelah itu ada Raja ya, Raja nih juga seru ya guys ya. Kalau dia bertahan di 242, monggo dibeli gitu ya. Target 292 300 gitu ya. Mudah-mudahan lancar ya, bentuknya juga oke banget gitu ya. Kalau memang dia bisa gitu ya, misalnya dia bisa, mungkin ya guys, mungkin bisa sampai 310 ya. Oke, lanjut ya guys ya. Itu pollnya. Lalu setelah itu ada Raja, ada Amar. Amar masih oke ya, masih lumayan lah gitu ya. Kalau dia mantul lagi 376, mungkin target 480, SL di bawah 314. Lalu yang gua suka adalah Amor gitu ya. Nah, ini kalau dia koreksi sampai 3550 terus mantul lagi, boleh diambil guys ya. Ini kayaknya mau koreksi dulu nih ya. Kalau dia tembus ke bawah harus hati-hati, tunggu dulu ya. Oke, lanjut. Setelah Amor ada AMRT. Ini juga seru ya guys ya. Setelah kalau dulu tuh sering banget tuh diiniin nama dia, diakumulasi asingnya. Nah, mungkin ini sekarang saatnya untuk dia naikin gitu ya guys ya. Nah, mudah-mudahan ya kalau dia bisa tembus 1075, mungkin bisa nyampe 1300-an. Tapi kalau di saat ini ya guys, kalau besok dia mantul di atas 955, mungkin boleh dibeli. Target 1070 atau 1110 ya. SL-nya ditunggu pantulannya, mungkin di area di bawah 925. Oke. Lanjut setelah itu, setelah MRP ada Crash ya. Kalau dia mantul ya besok ya di atas 700, monggo dibeli. Target 770 ya, lumayan 10%. SL di bawah 640 ya guys ya. Lalu setelah itu ada Pure. Are you pure enough baby? Masih downtrend ya guys ya. Kalau dia di atas 144, mungkin target 160, 170 ya. Lalu setelah itu ada Link, SMCB Link ya. SMCB lumayan nih kayaknya ya. Kalau dia di atas 1930, monggo dibeli. Target 2100, SL di bawah 1785 ya. Kalau di atas segini ya guys, ini lihat nih, masih belum firm nih, belum firm. Breakout, test support, apakah dia akan ditutup di area 1930 atau enggak? Oke, karena dia mau RI ya, kemungkinan dia bisa naik ya. Lalu setelah itu ada Link net ya. Mudah-mudahan lancar nih, balik lagi ke atas gitu ya. Nah, mudah-mudahan lancar. Dia dari sini mungkin ya bisa lah 3600, 3800 ya guys ya. Lalu setelah itu ada apa namanya, Excel guys, Excel ya. Ini juga sama ya guys ya. Jadi kalau dia mantul di atas 2230, mungkin bisa ke 2400. SL-nya di bawah 2140. Oke. Lalu setelah itu ada IMPC dan ISAT. IMPC ya. Ini juga seru ya guys ya. SL di bawah 1445, harus hati-hati ya. Bentuknya sih udah oke. Target 1525 dan 1600 ya guys. Lalu setelah itu ada ISAT ya. Kalau dia mantul di 6700, monggo dibeli guys. Target 8100, SL di bawah 6275 ya. Lalu setelah itu ada
calon-calon kobra nih, mudah-mudahan gitu ya. Kita lihat aja. Wedidaw gitu ya. Ini sebenarnya ada flat-flatnya, jadi dia baru buka gitu ya. Mudah-mudahan naik 3.500 dan yang lain-lain. Oke. Lalu ada Arto. Arto kalau dia tembus dari 10.400 lumayan nih. Masih uptrend ya guys ya. Kalau kita lihat ya masih uptrend. Dia masih menjaga asa di atas 10.000. Mudah-mudahan nyampe 12.800 ya. Baik, setelah itu ada Bank DSNG, Dharma Satya Nusantara. Nah, kalau dia tembus 670 lucu ya guys ya. Bisa ke 740, 750 ya guys. Lalu ada DGNS. DGNS Diagnos Laboratorium gitu ya. Kalau dia tembus 785 mungkin dia bisa ke area 925-nya. SL di bawah 695. Lalu setelah itu ada SOTS. Ini kan udah gue bilang ya, jalan ya, mudah-mudahan mantul. Dia nih kayak mau koreksi, mudah-mudahan mantul di 370 atau mantul di 354. Kalau iya, monggo bisa dibeli ya guys. Targetnya bisa ke 420 400 ya. Lanjut, setelah itu ada short Siloam ya. Copet aja ya, karena ini udah lumayan agak tinggi ya. Dicopet aja, mungkin bisa ambil di 6.500. Lalu setelah itu ada, setelah silo ada Same. Masih jalan kayaknya Samenya ya guys ya, kayaknya ya. SL-nya di bawah 475 guys, mudah-mudahan nyampe 640 ya. Beli di area 510. Oke. Lalu setelah Same ada Wood guys, Wood ya. Ini kayaknya mau breakout. Kalau dia breakout dari 850, targetnya masih tetap di 975. SL-nya di bawah 815 guys. Oke. Lalu setelah itu ada ESA dan ASA. ESA genangke gitu ya. Kalau dia mantul dari 374-nya monggo dibeli guys. Target 420 450. Beli di area 390 kalau dia mantul ya. Oke. Lalu setelah itu ada ASA. ASA kalau dia mantul guys, mudah-mudahan bisa nyampe 2.200, 2.300 gitu ya. Kalau dia mantul ya guys ya, mudah-mudahan mantul gitu ya. Lalu setelah itu ada MLPL. Ya. MLPL copet aja ya. Kalau mau swing tunggu dia koreksi dulu ya. Tunggu merah kayak begini guys. Kalau dia mantul monggo. Nih yang kayak gini nih, set gitu ya. Nih yang kayak gini nih, set gitu ya. Oke. Sip kalau gitu. Lalu setelah itu ada MPPA. Ya, MPPA ya, mudah-mudahan lancar ya. SL di bawah 524, beli di 524, SL di 436. Target bisa ke 600 ya guys. Lalu setelah itu ada mingguan. Mingguan kalau menurut gua RALS masih oke ya guys ya. Seperti yang gue bilang gitu ya. RALS-nya masih oke. Kok Om? Ya kita lihat di mingguan dong, jangan dilihat di daily. Lihat ya. Tuh. Kalau dia masih bertahan di atas 755 ya, masih oke. Kalau di bawah 755 harus hati-hati ya guys, gitu ya. Beli di 810, targetnya mungkin bisa nyampe ke 1000 atau 975 ya. Lalu setelah itu ada Jeva. Jeva kalau menurut gua masih oke ya, naik terus ya dalam 3 minggu ini atau beberapa minggu ini. Tunggu dia koreksi guys kalau mau main di weekly, dan koreksi di weekly gitu ya guys ya. Kalau iya atau dikoreksi di daily juga boleh gitu ya. Nah, habis itu beli di pantulannya mungkin di 1970 atau di 1850. Mudah-mudahan dia bisa sampai ke 2300-nya atau 2440. Oke? Sip. Itu aja dari gua guys. Semoga bisa berguna dan semoga bisa membantu kalian. I'll see you tomorrow and have a good cuan ahead of you. Oh iya, lupa. Kesimpulannya dari consumer ya, lupa ya. Kesimpulannya sabar
Ya, lalu yang kedua adalah overall is a defensive factor, defensive sector ya guys ya. Di saat dia lagi turun IHSG mungkin banyak orang yang nyari ke situ. Tetapi memang consumer udah lama mubeng di situ-situ terus. Mungkin kalian boleh lihat tuh ya kayak kayak Good gitu ya, INDF itu salah satu saham yang bisa dilihat-lihat. Swing, kalau kalian mau cari-cari posisi swing adalah cari yang di uptrend. Jadi kalau misalnya kalian jangan takut, wah udah ketinggian om kayak begini-begini, tunggu koreksinya. Kalau koreksinya nggak pecahin uptrendnya, nggak mengubah komposisi uptrendnya, monggo loh dibeli, nggak ada masalah guys, jangan takut gitu ya. Jangan beli yang turun kayak GGRM, HMSP dan yang lain-lain. Hati-hati guys, whatever it is, mau dividen kayak mau apa kayak, kalau kalian memang nyarinya cuan atau untung dari price, mendingan cari yang uptrend. Oke? Jangan yang sideways atau yang downtrend. Oke? So itu aja dari gua guys. So have a good day, have a good week ahead of you, dan semoga cuan konsisten. Bye bye guys.